Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Amin. Kita akan membahas tema tentang lelah menjadi lillah. Dan sudah ada Ayu Asari di sini. Assalamualaikum Ayu. Barengan. Iya. Waalaikumsalam udah. Ayu kalau dilihat-lihat Ayu ya. Aduh, kan namanya udah Ayu. Oh iya. Ayu itu artinya apa? Ayu itu artinya cantik. Ah, Masya Allah. Ayu itu ngajak. Ini Yuk. Tadi siapa sih? Oh, Ustaz Saul. Ya Allah. Maaf, udah ada Ustaz Saya Saul. dari tadi di sini. Oh, udah kesini. Saya nggak mau terulang lah. Iya. Keberadaan saya seperti tiada. Iya. Saya jauh aja udah. Aku itu kayak keinget sebuah kejadian kita juga kayak gini. Kayak gini udah juga kayak ya. lagi ngobrol tapi Tahu ada. Oh, Ustaz Saul. Dijapu. Maaf. Aduh, banget, ya Ustaz Saul. Allah, udah. Terima kasih udah hadir langsung di sini. Langsung saya. Jadi kita nggak nerka-nerka lagi, datang apa enggak datang. Iya. Gimana? Kalau Ayu tadi apa katanya? Ayu itu tuh ngajak. Ayu. harus ada K-nya belakang ya. Ayu, ya. iya. Ayu. Tapi Ayu ada yang ingin dicurhatkan? Pastinya. Aku kalau datang ke sini kan pastinya mau curhat antara ke Pak Ustadz atau udah update. Tapi kan kalau curhat sebenarnya Mama Dedeh. Itu acara udah Ini mau nanya kali ya? Mau nanya aja lah. Mau nanya. Iya. Iya, aku menanya ke Pak Ustadz aja ya. Jadi Pak Ustadz gini, iya di pekerjaan aku sekarang itu kan bisa dibilang aku ya seorang public figure gitu ya Pak Ustadz. Nah, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan aku tuh ya aku pasti merasa juga masih banyak kurangnya. Kemudian aku juga sering tuh yang namanya banyak mengeluhnya gitu. Misalnya kalau aku lagi melakukan pekerjaan nih Pak Ustadz yang misalnya seharian full nih sampai aku tuh kayaknya capek banget gitu. Menguras waktu dan tenaga banget tuh pasti tuh ada namanya wanita ya. Yeah. Kayaknya ngeluh mulu, aduh capek banget, coba tadi nggak gini, coba tadi gitu. Aduh gitu, pokoknya ngeluh. Tapi kalau diingat lagi, ini kenapa nggak bersyukur banget sih aku ya? Masih dikasih kesempatan loh sama Allah ibaratnya gitu kan. Nah yang mau aku tanya sama Pak Ustadz itu gimana sih caranya itu apa ya? Kalau misalnya aku mengerjakan sesuatu dari yang tadinya aku tuh merasa lelah menjadi lillah Pak Ustadz gitu. Oke, Ayu. Jadi, yuk. Yuk, langsung. Langsung mau jalan. Banyak banget ya kayaknya ya. Ayo kita masuk kepada intinya. Kalau ada istilah lebih capek nyari kerja, apa lebih capek dalam bekerja? Nyari kerja sih. Lebih capek nyari kerja Tapi Ustadz. kenapa begitu dapat kerjaan, kok ngeluh juga? Capek banget, lelah banget, nggak enak banget. Nah itulah sifat manusia. Kadang dia dihampiri rasa tidak bersyukur, tidak merasa puas, tidak ada qanaah, tidak bisa menerima. Sehingga Imam Junaid itu mengatakan bahwa ketika manusia merasakan kelelahannya, merasakan kepayahannya, merasakan kesusahannya, lalu dia bercerita itu semua kepada orang lain, maka seperti dia sedang menggunjing Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Kan biasa kita kalau cerita suka Ya, yang gak enak-enak. Iya. Kenapa sih hidup gue begini banget? Kenapa sih kok padahal gue sudah melakukan, udah berusaha, kok nasib gue begini? Nah seperti dia sedang menggunjing Tuhannya. Seperti dia sedang membicarakan Allah. Seperti dia sedang mengadukan Allah kepada makhluk tadi. Nah, artinya bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah ini sesungguhnya karunia. Saat menganggur, mungkin karunia untuk apa? Mensyukuri nanti pas dapat kerjaan. Sesudah dapat kerjaan, bersyukur. Lihat tuh teman-teman yang lain. Masih banyak yang lagi pada berjuang. Masih banyak yang lagi pada capek. Masih banyak yang lagi sibuk naruh lamaran. Iya. Nah tujuannya seperti itu. Iya. Jadi nggak perlu kita mengeluh berlebihan sampai lupa bersyukur. Oke, ya. Kalau keluhan yang wajar, kalau badan kan memang ngerasa capek, Ustaz. Dokter kita sono. Udah pernah nggak mengeluh gitu? Pernah, cuman saya ingat katanya Opik. Opik kumis. Dan lo tuh kerja paling enak. Kita ini katanya pelawak. Iya. Kita ini kalau kerja
disuruh bercanda. Kerjaan mana yang bercanda dibayar, katanya gitu. Coba lo kerja di pabrik bercanda, dipecat. Iya. Kita malah kerja diem disuruh bercanda. Bercanda dong gitu. Iya. Emang enak ya. Kalau di pabrik kita bercanda dipecat nih Del, katanya gitu. Jadi ya setelah itu dipikir, iya bener ya, kerjanya udah enak. Kayaknya kalau lelah badan karena daya tahan tubuh menurun, kan ada ini. Belum. Nggak ada, mohon maaf, nggak ada. Belum nggak ada. Ada ini. Korma. Oh iya benar, kalau itu iya menambah energi. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa sebenarnya yang dianjurkan oleh Islam mengenai lelah kita menjadi lillah? Nah, inilah bedanya antara bekerja dengan niat dengan tanpa niat. Kalau orang bekerja dengan niat, artinya lillah. Ya. Karena Allah ini saya lakukan. Apapun yang dikaruniakan, itulah yang terbaik. Ya. Karena konsepnya orang itu dalam hidup, pertama ikhtiar, di dalamnya ada doa, setelah itu lanjut dia tawakal. Setelah dia berusaha, dia memohon, lalu dia berharap. Nah, 3 konsep ini ibarat trisula. Trilogi, Trilogi. tritura, Tritura. Itu lagi. triutami. Untuk menjadi senjata. Ya. Bahwa apapun yang nanti diputuskan oleh Allah. Dia tidak akan pernah melahirkan kekecewaan. Capeknya ada pahala. Saat dapat lalu memberi kepada keluarga, ada pahala. Saat kemudian dia pulang ke rumah, membawa keringat, tetesan keringatnya menjadi penghapus dosa. Sehingga dia justru berharap dalam pekerjaannya ada capek, ada lelah, yang kalau lillah maka itu akan bernilai ibadah. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.